Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali saya akan membahas sebuah topik lagi yang tentunya juga menarik. Apa itu? Kristen berkat kutuk. Apa sih Pak Kristen berkat kutuk? Ini mengenai kehidupan orang Kristen yang tidak sedikit juga yang masih memahami kalau dia lakukan ini dia dapat berkat, kalau dia lakukan itu dia dapat kutuk. Itu maksudnya Kristen berkat kutuk. Oke, saya masuk ya lebih detail. Jadi yang seperti katakan tadi, tidak sedikit orang Kristen yang percaya bahwa hidupnya akan diberkati melimpah, ya, secara materi dan jasmani jika melakukan ini dan itu. Oke? Dan mereka justru akan dikutuk habis jika mereka melakukan this and that gitu, sampai kering kerontang. Oke? Nah, benarkah segudang berkat dan sekontainer kutuk yang pernah diberikan kepada bangsa Israel dalam konteks agama Yahudi masih terus tetap berlanjut dan berlaku di kehidupan orang-orang Kristen? Ini yang mau saya bahas. Menarik, bukan? Jadi begini. Bangsa Israel adalah bangsa budak. Lah iyalah, mereka diperbudak di Mesir. Ya sekarang bukan bangsa budak, tetapi dulu bangsa budak, ya. Karena dia masuk ke dalam perbudakan di Mesir, ya. Yang bebal dan tegar tengkuk. Bebal dan tegar tengkuk. Jadi ketika Allah berurusan dengan bangsa yang seperti ini, maka hukum Taurat dalam rangkaian 613 mitzvot. Apa itu mitzvot? Aturan-aturan. Diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka harus mentaati hukum itu. Jika mereka mau tetap dipelihara Tuhan. Ya ada harus sesuatu yang bilang, lakukan ini, jika tidak Anda saya hajar. Lakukan itu jika Anda mau saya berkati, kira-kira begitu. Karena ini bangsa yang bebal dan tegar tengkuk, ya kan? Maka harus pakai hukum-hukum itu, ya. Nah, pengertian kebanyakan orang Kristen tentang hukum Taurat biasanya cuma 10 perintah Allah. Bukan itu 10 perintah Allah adalah inti dari 613 mitzvot tadi yang lalu di dalam kehidupan orang Kristen menjadi sesuatu yang harus kita perbuat kepada orang lain. Jika hal yang sama mau kita harapkan orang perbuat atas kita. Oke? Disederhanakan. Anda bisa baca di Matius 7 ayat 12. Yang lalu oleh Yesus diperjelas dalam 2 hukum, yaitu di Matius 23 ayat 37 sampai 40. Yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam 2 hukum itu. Nah, 613 mitzvot yang harus ditaati oleh bangsa Israel ini bisa kita lihat di kitab Pentateuch, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada di situ. Kalau Anda yang selama ini nggak tahu ada 613 aturan, kasihan deh loh. Itu ada 613 aturan yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi. Ya, mitzvot pertama mengenai Tuhan itu dijelaskan di Keluaran 20 ayat 2. Oke? Dan Ulangan 5 ayat 6. Dan diakhiri pada mitzvot ke-613 tentang perang dan perintah menghancurkan bangsa Amalek, yaitu di Ulangan 25 ayat 19. 613 mitzvot itu terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu Kuhim dan Mispatim. Yaitu
Kuhim yang dalam hal ini adalah hukum Taurat yang mengatur tata cara ibadah, persembahan, makanan yang haram dan yang halal, cara berpakaian, dan lain-lain. Itulah kuhim. Sedangkan mispatim adalah hukum Taurat yang mengatur tata kehidupan dan moral orang Israel. Jadi kalau di total dua itu ada 613. Itu harus ditaati dalam agama Yahudi, Yudaisme. Oke? Nah, kuhim dan mispatim inilah yang dibatalkan Yesus di kayu salib. Di Efesus 2 ayat 15. Baca Efesus 2 ayat 15. Sedangkan 10 perintah Allah itu tetap abadi, tidak dibatalkan. Diakui oleh 3 agama samawi. Kristen, Yahudi, Islam. Diakui 10 perintah Allah. Nah, segala kutuk dan ketidaktaatan terhadap kuhim dan mispatim ini sudah dipatahkan dan dibatalkan oleh Yesus di kayu salib itu. Contoh nih yang paling gampang. Anda makan babi. Orang Kristen. Makan kan? Itu sudah dipatahkan. Makan dah sana gitu. Ya kan? Anda wanita haid masih ke gereja. Dulu nggak boleh ke rumah ibadah. Sudah dipatahkan. Boleh. Begitu maksudnya dibatalkan. Oke? Begitu juga hal-hal yang menyeramkan gitu ya. Misalnya di dalam aturan itu ada peraturan merajam anak kita sampai mati, anak laki-laki ya. Kalau dia tuh bandel dikasih tahu masih nggak mau nurut gitu. Maka hukumannya terhadap anak yang seperti ini dirajam sampai mati. Malah ada perintah menghancurkan mesbah agama lain. Coba sekarang Anda hancurkan mesbah agama lain. Waduh, bisa kena pidana kan? Dimanapun tidak boleh. Tapi pada waktu itu hukumnya mengatur hancurkan mesbah penyembahan agama lain. Ya kan? Memberikan persembahan-persembahan ala Yahudi, potong binatang, darahnya dicurahkan, dibakar. Aduh, Anda lakukan? Kan sudah tidak. Nah, itu hukum-hukum yang tidak dibebankan lagi kepada Anda orang Kristen, ya kan? Nah, sayangnya meski kita sudah tahu bahwa konsekuensi berkat dan kutuk hukum Taurat itu sudah dibatalkan, masih saja kita dengar khotbah-khotbah tentang berkat dan kutuk yang berhubungan dengan hukum Taurat yang sebenarnya yang sudah dibatalkan. Ya, bukan berarti kita boleh semena-mena juga, tetapi hal-hal yang diatur tadi soal pakaian, makanan halal haram, tata cara ibadah, bukan itu lagi. Oke? Nah, tetapi inilah ayat-ayat andalan para pendeta yang masih suka menebar janji-janji berkat serta teror ancaman kutuk. Biasanya diambil dari mana? Dari Ulangan 28. Tepatnya Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 untuk janji berkat. Jadi kalau dia mau mengkhotbahkan janji berkat, dipakai tuh Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tapi ketika dia mau mengkhotbahkan soal berkat, diambil dari Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Ya, jadi ayat 1 sampai 14 mengenai janji berkat. 15 sampai 46, mohon maaf kalau saya salah tadi, tentang ancaman kutuk. Ya. Janji berkat di awal, janji kutuk di belakang. Oke? Nah, di sini padahal ditegaskan bahwa ayat-ayat itu adalah untuk bangsa Israel supaya mereka tunduk kepada hukum Taurat tadi yang terdiri dari kuhim dan mispatim yang ada 613. Akan tetapi, seperti yang sudah kita ketahui, perintah dan konsekuensi hukum Taurat ini seperti makan makanan haram, pakai baju haram, ya, tata cara ibadah, memberikan korban persembahan sudah dibatalkan dan tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Pertanyaannya, mengapa hukum Taurat itu masih ada di 5 kitab Musa? Lah iyalah. Saya mengambil fakta ini untuk menjelaskan argumen bahwa hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Bahkan satu iota atau titik pun tetap tidak ditiadakan. Kedatangan Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat itu. Kan sudah dinyatakan di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Betul, masih ada. Anda baca di Alkitab masih ada hukum Taurat, tidak dibatalkan untuk orang Yahudi yang
tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Masih berlaku, Anda ke Israel, masih dipraktekkan hukum-hukum itu, oke? Nah, jadi segala konsekuensi hukum Taurat itu tetap berlaku bagi mereka yang mempercayai, yaitu orang-orang Yahudi yang tetap melestarikan Yudaisme, yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya, masih berlaku. Anda mau, ya Anda jadi itu saja agama Yahudi dan Anda lestarikan. Ya, hukum Taurat itu ada yang baik gitu, tetapi ada juga yang Anda tidak akan bisa melakukannya. Ya kan, misalnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Waduh. Tadi misalnya merajam anak sendiri sampai mati. Kalau ada maling masuk ke rumah Anda sebelum matahari terbit, boleh dibunuh. Waduh. Gitu. Ya, Anda mau melakukan hukum Taurat seperti itu? Itu hukum Taurat, bukan yang 10 perintah Allah. Jadi, apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen berkat kutuk? Maksud saya, apakah Anda sekarang masih menjadi orang Kristen yang percaya kalau Anda lakukan ini seperti tadi di kitab Ulangan pasal 28, Anda dapat berkat. Yang di ayat yang selanjutnya, kalau Anda lakukan itu Anda terkutuk. Anda percaya itu? Ya, berarti Anda masih jadi orang Yahudi, masih dikenakan hukum Taurat itu. Oke? Jadi jujur, saya pun dulu pernah jadi orang bodoh, dibodohi menjadi Kristen berkat kutuk seperti ini. Ya, tetapi sekarang sudah sepenuhnya sadar saya bahwa orang Kristen bukan berkat dan kutuk seperti itu, ya kan? Tetapi kutuk kita adalah kalau kita terpisah dari Tuhan Yesus. Udah itu saja. Bukan soal nggak dapat jodoh, bisnis tidak lancar, terkutuk. Kehilangan uang, terkutuk. Ketabrak mobil, terkutuk. Bukan itu. Kena COVID, terkutuk. Bukan itu, ya. Jadi cerdaslah. Ya. Jadi bebaskan diri Anda dari Kristen berkat kutuk. Dan bagi Anda yang suka mengkhotbahkan berkat kutuk seperti ini, bertobat juga. Oke, semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.